Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merubah kelas perawatan BPJS Kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas cara merubah kelas perawatan BPJS Kesehatan pada dua segmen. Yang pertama segmen PPU atau pekerja penerima upah, mencakup PNS, TNI, Polri. Yang kedua yaitu PBPU atau peserta bukan penerima upah yang biasa disebut BPJS Mandiri atau peserta mandiri yang mendaftarkan dirinya sendiri dan membayar iurannya setiap bulan. Yang pertama kita akan bahas tentang perubahan kelas bagi peserta PPU, PNS, TNI, Polri. Jadi jika suatu ketika ada peserta PNS, TNI, Polri yang ingin merubah kelas perawatannya, sebelumnya misalnya mendaftar dengan kelas atau golongan 2. 1 tahun kemudian dia ingin merubah kelasnya naik menjadi satu tingkat, misalnya awalnya di kelas 2 dan dia merasa tidak nyaman, dia ingin memindahkan kelas perawatan BPJS-nya ke kelas 3. Tetapi yang paling terpenting dalam hal ini adalah teman-teman atau peserta harus pastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman atau peserta sudah mengalami perubahan golongan. Jadi begini, bagi peserta PPU, PNS, TNI, Polri untuk golongan 2 itu biasanya kelas perawatannya itu berada di kelas 2. Jika sudah mengalami perubahan golongan ke golongan 3, baru melakukan update data dan kelas peserta secara otomatis akan naik pada kelas 1. Jadi bukan sembarang teman-teman ingin melakukan perubahan kelas lalu teman-teman melaporkan dan ingin menaikkan, misalnya naik dari kelas 2 ke kelas 1. Ketentuannya peserta atau teman-teman sudah mengalami perubahan golongan. Jadi dari golongan 2 misalnya naik ke golongan 3, harap dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya kelas teman-teman bisa terupdate di sistem menjadi kelas 1. Dengan menyertakan kartu keluarga, daftar gaji yang terbaru yang bulan berjalan, yang ketiga SK yang paling terbaru. Karena SK tersebut itulah yang menjadi ketentuan bagi teman-teman untuk bisa mengalami perubahan kelas. Yang berikut peserta PBPU atau peserta bukan penerima upah. Peserta ini yang biasa disebut peserta mandiri atau peserta yang mendaftarkan dirinya sendiri dan membayar iurannya setiap bulan. Jadi bagi peserta PBPU yang ingin merubah kelasnya, yang pertama pastikan bahwa peserta sudah menggunakan BPJS Kesehatan kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun penggunaan BPJS Kesehatan, peserta belum bisa melakukan perubahan kelas. Mohon maaf, di-subscribe dulu. Jadi setelah teman-teman daftarkan misalnya, lalu bulan berikut atau beberapa bulan kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan kelas, misalnya naik kelas atau turun kelas, mohon maaf belum bisa dilakukan karena teman-teman belum melakukan pendaftaran dan memakai BPJS Kesehatan selama 1 tahun. Minimal pemakaian BPJS Kesehatan 1 tahun baru teman-teman bisa melakukan perubahan kelas. Yang berikut, pasti pada saat teman-teman ingin melakukan perubahan kelas, pastikan bahwa teman-teman tidak memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Karena jika teman-teman masih memiliki tunggakan iuran, maka sistem BPJS Kesehatan pada data teman-teman tidak bisa dirubah apapun. Karena teman-teman masih memiliki tunggakan iuran yang harus dilunasi. Yang berikut yang harus teman-teman tahu bahwa pada saat melakukan perubahan data, terutama dalam hal ini perubahan kelas perawatan BPJS Kesehatan, itu akan aktif pada setiap tanggal 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan perubahan di tanggal 1 bulan Februari, berarti akan aktif pada tanggal 1 bulan Maret. Jika teman-teman melakukan perubahan pada tanggal 30 bulan Maret, akan aktif pada tanggal 1. Jadi setiap tanggal 1 di awal bulan itu baru status kepesertaan yang baru atau kelas atau perubahan data yang baru itu akan aktif. Yang berikut bagi peserta mandiri yang ingin melakukan perubahan kelas, jika teman-teman atau peserta belum memiliki sistem pemotongan otomatis atau auto debit, harap segera menyertakan buku tabungan. Bisa tabungan BNI, BRI, BTN, Mandiri, BCA. Karena sistem BPJS Kesehatan sekarang harus untuk BPJS Mandiri harus melakukan pemotongan otomatis atau auto debit. Jadi yang belum melakukan sistem pemotongan otomatis atau auto debit wajib menyertakan buku tabungan. Jadi persyaratan yang wajib dibawa untuk keseluruhan kepengurusan ini adalah kartu keluarga, terus buku tabungan sesuai ketentuan atau kebutuhan yang tadi sudah saya jelaskan, terus kartu keluarga meterai, sehingga data teman-teman bisa diproses secara keseluruhan dan teman-teman tidak mengalami kendala dalam melakukan perubahan data. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan
tekan tombol notifikasi supaya teman-teman tetap terupdate dengan informasi BPJS Kesehatan lainnya. Jika ada pertanyaan, silakan di komen.